Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Oke, rating pemain Manchester United kalah dan tersingkir dari Piala FA di ronde ketiga ya, menghadapi Brighton. Sudah ada live commentary-nya dan juga ada review pertandingannya. Gue tidak ingin terlalu banyak membahas terkait dengan keadaan pertandingannya, tapi rating pemain gue tulis di judul. Ini bukan sesuatu yang mudah sebenarnya bagi gue, karena menurut gue secara kolektif Manchester United ini tampil jelek. Dan kenapa hal ini terjadi? Karena menurut gue sistem yang tidak berjalan, sistem yang menurut gue dengan adanya pergantian head coach, di mana Manchester United juga mengganti sistemnya, dan nampak pemain tidak bisa tampil dengan kapasitas yang tinggi gitu ya secara kolektif. Sehingga menurut gua, terutama ketika menghadapi Brighton ini ya, maksud gua ketika menghadapi Brighton, cukup sulit gua untuk menilai atau mencari siapa pemain terbaik sebenarnya di pertandingan tadi. Oke, satu-satu dulu nih ya. Mulai dari penjaga gawang Senne Lammens. Kebobolan gawangnya 2 kali. Gol pertama menurut gua salah koordinasi, lalu gol kedua dari Brighton, finishing yang keren dari Danny Welbeck. Ada juga kesalahan dari Senne Lammens di babak pertama setelah gol pertama dari Brighton, di mana hampir saja itu kebobolan lagi Manchester United. Beruntung Senne Lammens juga mampu melakukan save, walaupun sebenarnya diawali dari Senne Lammens sendiri yang salah melakukan passing kepada Kobbie Mainoo. 86% passing akurasi dari Senne Lammens. Ada satu save yang dilakukan. Long ball akurasinya 57%. Ya gue nilai Senne Lammens tampil biasa-biasa banget di pertandingan tadi. Gue beli dia rating 6 ya, Senne Lammens. Oke, lini belakang Manchester United. Sebenarnya ini lini yang menjadi sorotan, salah satu sorotan besar di pertandingan tadi, di mana 2 gol yang tercipta menurut gue lebih karena situasi koordinasi yang tidak optimal di lini belakang Manchester United. Besar kemungkinan, asumsi gue, menurut kepercayaan gue ya, ini karena ada perubahan sistem. Dan ini juga ada imbasnya dari 3 back ke 4 back di lini belakang Manchester United. Lisandro Martinez yang menurut gue berperan ya di gol pertama dari Brighton, di mana dia melepaskan marking. Situasinya seperti itu. Total ada 3 tackling yang dilakukan, tidak ada yang berhasil. Ada 8 duel, 5 berhasil dimenangkan. Dia sempat melakukan clearance sebenarnya di garis pertahanan Manchester United, tapi bolanya justru jatuh di pemain Brighton dan menjadi gol pertama. Ada 1 key passes, ada 2 crossing yang dilakukan, 1 yang berhasil. 88% passing akurasinya. Ya, Lisandro Martinez juga sering sekali melakukan inisiatif maju ke depan, utamanya di babak pertama. Dan menurut gue ini positif. Secara keseluruhan, secara bertahan menurut gue dia tidak tampil bagus sebagai salah satu komponen dari lini belakang Manchester United. Gue beri dia nilai 6. Leny Yoro pun juga gue beri nilai 6. Ada 100% tackling yang dilakukan oleh Leny Yoro. 10 duel, 4 berhasil dimenangkan, 95% passing akurasi. Kenapa gue beri dia nilai 6? Karena dia juga terlibat di gol kedua dari Brighton menurut gue ya, dengan longgarnya penjagaan terhadap Danny Welbeck, sehingga Danny Welbeck ada space untuk melakukan shooting. Dan terlihat jelas di tayangan, ataupun juga mungkin Sobat Football United bisa lihat di tayangan ulang ya, di replay, di highlights, bahwa memang Leny Yoro yang paling dekat, salah satu yang paling dekat dengan Danny Welbeck. Dan dia tidak bisa menghentikan menurut gue pergerakan dari Danny Welbeck. Gue beri dia nilai 6, walaupun tadi beberapa atribut dia tampil bagus. Dalo memiliki peluang di babak pertama. Ada 7 duels yang dilakukan, 4 berhasil dimenangkan, 100% tacklingnya.
Ada 2 crossing yang dilakukan tidak akurat tapi 81% passing akurasinya. Ada 2 total shot, 1 yang on target tapi di block ya, dan 1 big chance miss dari seorang Diogo Dalot. Kalau gue lihat dari SofaScore, rating dari Diogo Dalot ini diberi nilai 6,6. Sementara dari Flashscore ini 5,8. Sementara kalau gue lihat dari WhoScore, Diogo Dalot diberi 6,25. Gue beri dia nilai 6. Diogo Dalot. Gue nggak tahu ya, Dalot terlihat dia kayak kesulitan gitu ya bermain di bukan komposisi, sistem yang berbeda lagi. Dia balik lagi dari seorang wingback menjadi fullback. Dan di babak pertama maupun juga di babak kedua dia nampaknya tugasnya lebih invert banget ke tengah gitu. Dan itu membingungkan menurut gue ya, membingungkan untuk gue ya secara dengan amatiran yang menyaksikan sebagai seorang fans yang dengan amatiran, dan juga mungkin juga Diogo Dalot sendiri gitu loh, dalam memahami skema yang harus dia mainkan. Gue beri dia nilai 6. Dorgu, ya seperti biasanya Dorgu lebih diandalkan agresivitasnya, determinasinya. 100% tacklingnya. Ada 18 duel, sangat aktif sekali nih. 7 berhasil dimenangkan, ada 1 big chance created, ada 5 crossing, 1 yang berhasil. Lalu juga 85% passing akurasinya. Bisa dilihat ya, Dorgu sangat aktif sekali dalam melakukan duel, dan tacklingnya pun juga menurut gue cukup baik, 100%. Di babak pertama utamanya sisi kiri dari Manchester United menurut gue tidak cukup sering ditembus, berbeda dengan sisi kanan dari Manchester United, dan itu ada kredit dari seorang Dorgu. Walaupun demikian, fungsi menyerang dari Dorgu tadi menurut gue nggak banget ya. Dorgu nampak dia dia seperti kayak pemain yang memang masih butuh pengalaman. Lalu situasi skillnya pun juga menurut gue melihat dia ya tampil dengan posisi yang berbeda-beda selama beberapa pertandingan terakhir ini, juga mungkin yang membuat ditambah lagi dengan sistem yang baru, ada beberapa kerjasama yang ingin dilakukan dengan pemain lain tapi tidak bisa terjadi dengan baik. Gue beri dia nilai 6. Ugarte tampil lebih sebagai gelandang bertahan beneran ini di pertandingan tadi. Tackling ada 5, 3 berhasil dimenangkan, duels ada 11, 8 berhasil dimenangkan. Tapi gue menilai lini gelandang bertahan Manchester United tadi juga cukup longgar ya, terutama ketika Brighton melakukan transisi serangan balik. Dan ini kan sebenarnya problem yang sangat klasik dari Manchester United yang nampaknya dengan sistem 4 back ini belum bisa diatasi seperti ketika periode-periode sebelumnya ya. Gue beri Ugarte nilai 6. Kobbie Mainoo, ada 1 kartu kuning yang didapatkan oleh Kobbie Mainoo. Crossing ada 1, ada 3 key passes, 92% passing akurasinya. Ya, Kobbie Mainoo gue harapkan dia bisa menjadi jembatan gitu ya, dengan fungsi dari seorang Ugarte yang lebih untuk bertahan. Gue berharap Mainoo ini bisa menjadi jembatan, betul, tapi itu tidak terjadi di pertandingan tadi. Gue menilai hanya sebagian saja nih fungsi demikian dari seorang Kobbie Mainoo. Selebihnya ya dia kesulitan untuk bisa melepaskan diri dari pressing pemain dari Brighton. Ini merupakan kombinasi menurut gue ya, dari kemampuan Kobbie Mainoo itu sendiri dan juga sistem dari Manchester United, di mana jarak antar pemain ini cenderung jauh di pertandingan tadi, sehingga ketika ada 1 pemain yang memegang bola, pemain lainnya ini justru bukannya mendekat tapi justru menjauh, sementara Brighton memberikan pressing dengan 2 atau bahkan 3 pemain. Dan ini sangat menyulitkan menurut gue ya bagi pemain seperti Kobbie Mainoo ini untuk mendistribusikan bola ke lini depan Manchester United. Ya, Matheus Cunha tampil di beberapa posisi, di beberapa tempat ya, kanan, kiri, kadang juga ke tengah. 1 big chance created, 2 key passes, 67% passing akurasinya, 3 total shots tapi tidak ada yang kena sasaran. Ada 6 usaha dribbling, 3 yang berhasil.
ada 2 kontribusi defensif dari Cunha. 19 duel yang dilakukan dengan 9 kali dia memenangkan duel. Jadi cukup aktif juga. Dan ya menurut gue Cunha sangat terlalu mengandalkan aksi-aksi individunya. Dan ini juga menunjukkan menurut gue bagaimana sistem yang tidak berjalan di atas lapangan bagi Manchester United. Sehingga terlalu sering menurut gue aksi-aksi individu, terutama ya ketika Manchester United berusaha untuk melakukan serangan ya. Gua beri Cunha juga nilai 6. Mason Mount, di babak kedua dia nyaris tidak terlihat. Di babak pertama pun juga kontribusinya nampak tidak begitu terlihat ya. Ada 2 crossing tapi tidak ada yang berhasil. 88% passing akurasinya. Duels 2 kali, dicoba 2 kali dia menangkan, tapi ini sangat minim. Dan tidak ada kontribusi defensif dari seorang Mason Mount. Gue beri dia nilai 5. Gue juga merasa Mason Mount tidak tampil dalam posisi yang baik ya dalam sistem ini, dimana dia tampil lebih ke sayap. Dan gue tidak yakin bahwa ini sebenarnya posisi terbaik dari seorang Mason Mount. Dia nampak tidak nyaman lah dengan sistem ini. Gue beri dia nilai 5 dan memang tidak begitu terlihat juga ya akhirnya. Bruno Fernandes di babak pertama hampir tidak terlihat, tapi di babak kedua menurut gue dia tampil lebih baik, menjadi inspirasi tentu saja permainan Manchester United. Ada posisi yang berganti juga dari nomor 10 ke nomor 8. Bruno Fernandes ada 5 key passes, ini yang tertinggi. Lalu ada 6 crossing, 2 yang berhasil, 77% passing akurasinya. Ada total 3 shots. Lalu dribbling 100%. Defensive kontribusinya ada 6 ya. 2 tackling, 2 interception, 1 clearance, 1 block dia, 1 shot dia block. Ada 3 recoveries. Ada 6 duel, 4 berhasil dimenangkan oleh Bruno Fernandes. Gue beri dia nilai 7. Dia juga memberikan assist bagi seorang Benjamin Sesko yang mencetak gol di pertandingan tadi. Benjamin Sesko ada 5 total shots, 3 on target. Lalu ya gue menilai Sesko di pertandingan tadi gimana ya? Menurut gue bola-bola support kepada Sesko ini terlalu monoton. Terlalu banyak bola-bola crossing, kurang variasi. Dia sempat mengancam dari babak kedua, lebih ke aksi individu menurut gue ya. Selebihnya sistem nampak juga menyulitkan bagi Benjamin Sesko itu sendiri sih menurut gue. Ya gue beri nilai dia 7. Tapi secara catatan individu, dia mencetak gol di 2 pertandingan secara berturut-turut. 2 pertandingan 3 gol itu tentu saja merupakan hasil yang positif. Sealesi, gue beri dia nilai 5 ya. Pemain ini sebenarnya ketika dia tampil dari menit ke 62 memberikan warna berbeda di serangan Manchester United, terutama dari sayap. Dan sebenarnya gue nilai ini merupakan hal yang monoton, tapi inilah yang dipilih oleh Darren Fletcher. Dia berani, dia percaya diri, cuman sayang dia melakukan hal yang tidak pintar di penghujung pertandingan dengan 2 kartu kuning di waktu yang sangat berdekatan, dan dia mendapatkan kartu merah. Ada 2 crossings, 1 yang berhasil. Passingnya 100% pemain ini. Dan ya seperti gue katakan ya, aksi-aksi dia memberikan warna yang berbeda, terutama di lini serang Manchester United. Joshua Zirkzee tampil menggantikan Kobbie Mainoo dengan tugas lebih ke depan. Tidak ada tembakan yang dilakukan oleh Joshua Zirkzee. 80% passing akurasinya. Ada duel 100% dari 3 usaha yang dilakukan. Gue beri dia nilai 6. Harry Maguire 1 kartu kuning yang didapatkan menggantikan Lisandro Martinez. Ya tidak ada kontribusi yang signifikan dari seorang Harry Maguire. Sempat tadi ada sundulan yang berusaha untuk dilakukan, tapi tidak jelas itu untuk apa. Apakah dia ingin sundul langsung ke arah gawang ataukah untuk pemain lain ya pada saat itu ya. Gue beri dia nilai 6. 1 kartu kuning diraih oleh Harry Maguire juga. Casemiro 91% passing akurasi, ada 13 sentuhan, dribblingnya 100%, duelsnya 100%. Sebenarnya gue menilai ketika Casemiro masuk ini sedikit lebih baik lini tengah Manchester United dengan inisiatif yang dilakukan oleh Casemiro.
sepertinya Casemiro telat ya diturunkan di pertandingan ini. Gue menilai dia juga ya memberi warna yang berbeda, terutama di lini tengah Manchester United, tapi dia hanya tampil praktis 10 menit sebelum Manchester United tampil dengan 10 pemain ya. Dan ini akhirnya yang mengecilkan menurut gua kontribusi dari Casemiro itu sendiri. Gue beri dia nilai 6. Darren Fletcher gue beri dia nilai 5 ya. Pemain ini caretaker ini nampak memang tidak memiliki pengalaman dan juga pengetahuan yang baik di level pertandingan seperti ini, sehingga bisa dilihat sistem tidak jelas di pertandingan tadi. Inisiatif-inisiatif yang mungkin dilakukan juga tidak terlihat efek dan juga dampaknya di atas lapangan. Manchester United tampil dengan kualitas yang sangat pas-pasan di dua babak ya. Di babak pertama dan juga di babak kedua, terutama ketika menyerang, dan juga belum bisa memperbaiki koordinasi di lini pertahanan Manchester United yang akhirnya membuat Manchester United kebobolan 2 kali. Man of the match, kesulitan sebenarnya gue. Tapi kalau melihat secara keseluruhan, gue pikir seorang Bruno Fernandes ya, dengan beberapa posisi yang ditempati, terlihat lebih baik di babak kedua. Dia memberikan 1 assist. Dan ya, dia juga memberikan beberapa umpan kunci yang paling banyak di pertandingan tadi untuk Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.